Lisa bagian 1 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lisa bersimpuh di samping pusara ayah bundanya. Air matanya deras menetes membasahi pipi. Matanya yang sayu hanya bisa menatap hampa kedua batu nisan yang tertera nama kedua orang tua yang sangat ia cintai itu. Untuk beberapa saat gadis cantik itu terdiam, terpekur, menahan rasa rindu yang teramat dalam kepada ayah dan bundanya. Tak lama kemudian Lisa mulai dapat menguasai diri. Ia terlihat kusuk memanjatkan doa. Saking kusuknya berdoa, Lisa tidak menyadari Naya, adik bungsu Lisa, sudah berada di belakangnya dengan masih memakai seragam sekolahnya. "Kak," panggil Naya setelah melihat kakaknya selesai berdoa. Lisa tersentak, kemudian menoleh ke arah suara. Gadis cantik itu terkejut melihat adiknya sudah berdiri di belakangnya dengan senyum manisnya yang khas menghiasi bibir gadis belia itu. "Naya, sedang apa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu masih di sekolah?" tanya Lisa sambil menatap wajah adiknya bingung. "Aku pulang awal hari ini, dan entah mengapa tiba-tiba aku merasa rindu kepada ayah dan ibu. Jadi aku datang kemari dan ternyata kakak ada di sini," jawab Naya kemudian ikut bersimpuh di samping kakaknya. Naya kemudian meletakkan seikat bunga mawar merah kesukaan ibundanya di atas pusara kedua orang tuanya. "Kakak sendiri mengapa ada di sini?" Lisa tersenyum. "Kakak juga rindu ayah dan ibu. Dengan mengunjungi makam mereka, kakak akan merasa tenang," jawabnya kemudian sambil tersenyum. "Sekarang kamu berdoalah dulu untuk ayah dan ibu. Setelah itu kakak akan mengantarmu pulang." "Mengantarku pulang?" Lisa mengangguk. "Kak, aku sudah besar. Aku bisa pulang sendiri." "Tapi, Kak, aku sudah 14 tahun dan aku tahu jalan pulang." Lisa menatap wajah adiknya. Baiklah, kalau begitu kakak akan memberimu uang untuk ongkos naik taksi ya," kata Lisa sambil membuka tasnya. "Tidak usah kak, aku masih punya uang." Lisa memandang wajah adiknya. "Kak, aku masih punya uang. Kalau kakak tidak percaya, lihat," kata Naya sambil memperlihatkan isi dompetnya. Lisa tersenyum, dibelainya rambut adik bungsunya itu dengan penuh kasih. Naya, gadis berusia 14 tahun itu seakan mengerti keadaannya. Ia selalu berusaha untuk tidak menyusahkan kakaknya. Bahkan Naya terlihat jauh lebih dewasa dan lebih bisa menerima keadaan dibanding Nadia. Nayalah yang sering menghiburnya dikala ia merasa sedih maupun gelisah. Dibanding dengan Nadia, Lisa memang lebih dekat dengan Naya, adik bungsunya itu. Tetapi meski begitu, Lisa tidak pernah membeda-bedakan. Lisa sangat menyayangi keduanya. Karena hanya merekalah yang ia miliki sekarang. Setelah ayah dan bundanya meninggal 2 tahun yang lalu, akibat kecelakaan lalu lintas, otomatis tanggung jawab Lisa sebagai anak tertua menjadi jauh lebih berat. Lisa tak hanya dituntut bisa menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga, ia juga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan merawat kedua adiknya, Nadia dan Naya. Lisa adalah tulang punggung keluarganya saat ini. Segala kebutuhan hidup kedua adiknya, Lisalah yang menanggung semuanya. Ayah tak banyak meninggalkan uang untuk mereka. Perusahaan ayah diambang kebangkrutan dan memaksa mereka untuk menjual rumah mewah mereka
guna menutup hutang-hutang ayah di bank. Lisa dan kedua adiknya terpaksa pindah ke rumah lama yang sederhana setelah rumah diambil alih oleh pihak bank. Ketiga gadis itu harus bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan yang sekarang jauh berbeda dengan kehidupan mereka yang dulu. Dulu Lisa dan kedua adiknya hidup bergelimang harta. Mereka mendapat fasilitas mewah dari kedua orang tua mereka. Sampai kemudian perusahaan ayah mereka mengalami kemunduran dan nyaris bangkrut. Untuk menutupi kebutuhan finansial perusahaannya, ayah terpaksa berhutang di bank. Tetapi tak banyak membantu, sehingga perusahaan ayah dinyatakan pailit dan tidak lagi beroperasi. Dan mereka harus merelakan rumah dan mobil disita oleh bank untuk melunasi hutang-hutang ayah. Sejak saat itu kesehatan ayah mulai memburuk. Ayah belum bisa menerima kenyataan perusahaan miliknya mengalami kebangkrutan. Lisa dan kedua adiknya harus menghadapi kenyataan pahit setelah mereka terusir dari rumah mereka sendiri dan tinggal di rumah yang sederhana. Ketiga gadis itu pun harus kembali menelan pil pahit kehilangan kedua orang tuanya sekaligus dalam kecelakaan lalu lintas. Lisa dan kedua adiknya berusaha bertahan menghadapi dan menjalani pahitnya takdir yang harus mereka terima. Dan sebagai anak tertua, tidak mudah bagi Lisa yang tiba-tiba harus menggantikan peran orang tuanya untuk kedua adiknya itu. Lisa tak hanya harus berperan sebagai seorang ayah, tetapi sekaligus seorang ibu untuk Nadia dan Naya. Lisa yang terbiasa hidup bergelimang harta, kini harus rela hidup serba pas-pasan. Melakukan pekerjaan rumah sendiri, memasak, bahkan mencuci harus dia kerjakan. Karena Lisa terpaksa menghentikan semua pekerjaan rumahnya karena Lisa tidak mampu lagi membayar gaji mereka. Dan Lisa melakukan semua itu dengan senang hati, karena rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang kakak bagi kedua adiknya. Di sela-sela kesibukannya menjalankan perannya sebagai orang tua, Lisa pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah orang tuanya meninggal, Lisa bekerja di salah satu rumah mode cukup ternama sebagai perancang busana atau fashion designer. Keahlian Lisa dalam merancang busana tidaklah diragukan lagi. Berbagai kejuaraan lomba merancang busana telah ia ikuti dan selalu mendapatkan gelar juara. Rancangan busananya pun telah puluhan kali hiril mudik diperagakan oleh peragawati ibu kota di atas catwalk. Dan Lisa adalah salah satu perancang muda yang patut dipertaruhkan dalam dunia fashion. Itu mengapa Lisa kemudian direkrut salah satu rumah mode ternama milik Ibu Karmita. Dan untuk mendapatkan semua bukanlah sesuatu yang mudah. Dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan telah Lisa tunjukkan sejak awal Lisa menapaki karir sebagai perancang mode. Sebelumnya Lisa sempat bekerja serabutan, apapun ia lakukan demi mendapatkan uang. Menjadi pelayan toko dan cleaning service sudah pernah Lisa jalani demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kedua adiknya. Dan itu tidak mudah bagi Lisa. Namun Lisa menjalannya dengan tulus meski ia harus bekerja keras tak kenal waktu. Dan Ibu Karmita sebagai pemilik rumah mode lah yang selama ini banyak membantu keuangan Lisa. Ibu Karmita sudah seperti ibu sendiri bagi Lisa, mengingat kedekatan mereka selama ini. Lisa sering mendapat perhatian lebih dari Ibu Karmita, dikarenakan peran penting Lisa di rumah mode miliknya. Tapi meskipun sering mendapat perhatian lebih, Lisa tidak ingin kedekatannya dengan ibu bos
begitu teman-temannya sering memanggil Ibu Karmita, membuatnya tergantung kepadanya. Lisa tidak ingin memanfaatkan kebaikan Ibu Karmita untuk kepentingan pribadinya. Lisa bekerja sesuai peraturan yang telah diterapkan. Ia menerima gaji pun sesuai dengan jabatannya. Tak ada yang berlebihan. Karena Lisa tidak ingin terjadi perbedaan perlakuan antara dirinya dengan karyawan lainnya, yang tentunya akan menimbulkan rasa iri hati. Lisa menganggap perhatian lebih dari Ibu Karmita karena selama ini ialah perancang busana andalan rumah mode yang beliau miliki, sehingga Ibu Karmita ingin memperlakukan Lisa secara khusus. Bagaimanapun juga Lisa menyadari dia hanyalah karyawan Ibu Karmita seperti yang lainnya. Meski ada perlakuan khusus padanya, tapi Lisa berusaha untuk bersikap sewajar mungkin. Kak, aku sudah selesai berdoa untuk ayah dan ibu. Nah sekarang kakak kembalilah bekerja, ucap Naya sambil membetulkan tali sepatunya yang terlepas. Lisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, kamu naiklah taksi saja, jangan naik bis, katanya kemudian. Kakak, aku sudah besar, aku sudah berani naik bis sendiri. Naya, baiklah kakakku yang cantik, aku akan naik taksi, seperti yang kakak inginkan, kata Naya kemudian. Lisa tersenyum kemudian merangkul pundak adiknya yang kini tengah belajar di salah satu sekolah menengah pertama negeri itu. Kedua gadis cantik itu pun kemudian meninggalkan area pemakaman. Lisa dan Naya berjalan beriringan sambil bergandengan tangan, menelusuri jalan setapak pemakaman yang rindang, tempat di mana ayah dan ibu mereka beristirahat dengan tenang. Kedua orang tua yang sangat mereka cintai. Bersambung.